mengenakan kebaya warna merah, menari berlenggak-lenggok di atas batu besar, di bawah sorotan cahaya bulan purnama. Sosok Ratna menari membelakangi Nia. Rasa takut hilang, terganti oleh rasa kagum. Nia terpukau karena setiap gerakan tangan dan tubuh Ratna begitu selaras dengan alam. Melihat itu, Nia kembali menjerit sekuat tenaga. Ketika si nenek tua malah mencengkram, mencekik leher Nia. Nia gelagapan sesak napas bercampur rasa takut. Matanya mendelik, mencari-cari udara, berusaha melepaskan cengkraman tangan si nenek tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Waranggana, sebuah profesi seni, profesi bagi seorang juru kawi, penyanyi dalam seni karawitan, jaipongan, wayang, tayuban, dan sejenisnya. Waranggana atau sebutan lain untuk sinden. Dulu di masa lalu begitu digandrungi, bahkan dicita-citakan oleh sebagian perempuan. Sinden profesi yang menjanjikan. Seorang waranggana selain mempunyai popularitas yang cukup tinggi di kalangan masyarakat, yang di masa lalu merupakan kesenian favorit yang begitu diminati, yang seiring berjalan waktu saat ini seni-seni tradisional seperti itu sudah kurang diminati oleh masyarakat kita. Tetapi dulu seorang waranggana atau sinden, bahkan kehidupannya bisa lebih sejahtera daripada artis-artis pada zaman saat ini. Kisah ini adalah cerita pengalaman hidup yang begitu pahit. Seorang perempuan tua yang bernama Ibu Kurniasih, yang lebih akrab dipanggil Ibu Nia. Perempuan tua berusia 57 tahun membagikan sebuah kisah perjalanan hidup yang begitu pelik, pahit, bahkan penuh penderitaan, yang dimana dulu di masa lalu Nia terbelenggu jiwanya, hampir direnggut kehidupannya oleh ibu tirinya yang merupakan seorang waranggana yang cukup terkenal pada masanya. Nia 40 tahun silam, dia berusia 17 tahun. Baru 1 tahun yang lalu Nia ditinggal meninggal oleh sang ibu yang bernama Kartini. Nia adalah anak tunggal seorang pengusaha sembako yang sebut saja bernama Haji Waluyo. Selepas kematian sang ibu, Haji Waluyo yang memang begitu menyayangi Nia mencurahkan
semua kasih sayang, perhatian, cinta kepada anak semata wayangnya. Nia pun hidup cukup bahagia. Segala kebutuhan dan keinginannya selalu diprioritaskan oleh sang bapak. Haji Waluyo pun, beliau di sekitar tempat tinggalnya dikenal sebagai sosok yang baik, rajin ibadah, bahkan jiwa sosialnya begitu tinggi, selalu membantu siapapun yang dalam kondisi kesusahan. Haji Waluyo dan Nia tinggal di rumah yang cukup mewah di sebuah kota, sebut saja kota Bantar Gebang. Nah, satu ketika di usia Nia yang 17 tahun, ada undangan pernikahan dari sang bibi, adik kandung dari almarhumah Kartini. Bibinya Nia yang bernama Halimah, yang tinggal di kampung halaman ibu dan bapaknya di sebuah desa di Jawa Barat, sebut saja Desa Mulyasari. Waktu itu memberikan surat undangan di mana Halimah akan menikahkan anak bungsunya 1 minggu pasca undangan diterima. Waluyo dan Nia pun berniat menghadiri acara pernikahan itu, sekalian pulang kampung ke Mulyasari. Karena Waluyo pun berasal dari desa yang sama dengan adik iparnya. Waktu itu Waluyo tak ada keinginan untuk menikah kembali. Bagi dia, cinta sudah lenyap, ikut terbawa mati dengan kepergian sang istri. Tugasnya hanya membesarkan Nia sampai dewasa dan bisa berumah tangga. Waluyo berniat mengabdikan sisa hidupnya untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Waktu itu, Waluyo dan Nia 5 hari sebelum acara pernikahan pulang kampung ke Mulyasari dengan supir mereka, Mang Kosim. Setibanya di Mulyasari, Nia dan Haji Waluyo tinggal di rumah Halimah yang cukup besar pula, di mana Halimah dan Nanang di desa Mulyasari terkenal sebagai seorang petani sukses, punya sawah cukup luas, di mana hasil pertaniannya itu disuplai ke Bantar Gebang, ke kios sembako milik Haji Waluyo. Waktu itu tinggal di rumah Halimah, Nia ditempatkan di kamar milik anak pertama Halimah yang sudah berumah tangga. Waluyo pun setiap hari hanya menghabiskan waktu berjalan-jalan, berkunjung ke sanak saudara yang masih ada, atau hanya sekedar bertukar sapa, saling bercerita dengan kawan-kawan semasa muda. Singkatnya, tibalah hari pesta pernikahan, di mana waktu itu Halimah dan Nanang yang terkenal cukup kaya raya dan terpandang menghibur para tamu undangan dengan mengundang grup seni Jaipongan. Pentas seni Jaipongan diadakan malam hari pasca akad pernikahan. Warga kampung Mulyasari, bahkan warga dari kampung-kampung lain, banyak berdatangan untuk menyaksikan dan menonton acara hiburan. Saat itu, grup seni tari Jaipongan yang diundang adalah sebuah grup yang cukup terkenal, yang bernama Grup Seni Tari Surya Kencana, dipimpin oleh seorang perempuan berstatus janda yang bernama
Ratnasari. Ratnasari dulunya adalah istri dari pimpinan grup seni Surya Kencana yang bernama Abah Jumadi. Ratnasari sendiri adalah waranggana atau sinden dalam seni tari jaipongan grup seni itu. Waktu itu pun ketika pentas seni tari jaipongan digelar, Ratnasari lah seorang janda anak satu yang wajahnya begitu cantik dan selalu terlihat awet muda. Begitu memikat dan memukau para penonton di sana. Tak terkecuali Waluyo, di mana waktu itu Waluyo sebagai tamu kehormatan duduk di barisan paling depan, sejajar dengan para lurah, kepala desa yang diundang pula termasuk tokoh-tokoh sesepuh di sana. Ketika pentas seni tari jaipongan dimulai, Waluyo begitu terpukau oleh kecantikan dan kemerduan suara Ratna. Bahkan selama pentas digelar, pandangan Waluyo tak pernah lepas dari wajah cantik Ratna yang begitu mempesona. Nanang yang duduk di samping kakak iparnya itu hanya senyum-senyum saja menatap sang kakak. Nanang sebagai lelaki tahu betul kalau Waluyo pasti jatuh cinta kepada Ratna. Karena Nanang sendiri kalau saja seorang duda pasti sudah dari dulu mendekati dan melamar Ratna. Nanang hanya senyum-senyum sendiri menatap ke arah sang kakak. Wih, nih duda kayaknya udah mulai jatuh cinta nih, pikiran Nanang. Nanang pun menepuk paha sang kakak. Kang, cantik ya sindennya. Ah, kamu biasa aja kok. Alah Kang, jangan bohong. Semua laki-laki di sini pasti sependapat Kang. Memang Kang, si Ratna itu dari zaman masih muda, waktu masih jadi penari dan sinden magang di Abah Jumadi, kecantikannya jadi buah bibir di desa kita. Bisa dibilang si Ratna itu kembangnya grup seni Surya Kencana, Kang. Kalau Akang suka, jangan dilama-lama Kang, deketin. Noh lihat tuh, si Lurah dari tadi mesem-mesem terus. Pasti dia juga suka sama si Ratna, ucap Nanang. Waluyo sendiri mendengar kalau Ratna seolah menjadi incaran para lelaki di Mulyasari, merasa agak sedikit panas dalam hati. Ya walau sebenarnya Waluyo ini gak saling kenal. Sedangkan tanpa sepengetahuan Waluyo, di sela istirahat ngawih, Ratna memang seringkali mencuri-curi pandang ke arah Waluyo. Yang menyadari hal itu tentunya Nanang, yang memang sedari tadi terus memperhatikan. Mulailah malam semakin larut, para sesepuh tokoh-tokoh yang duduk di barisan depan mulai ikut kaul menari dengan para penari jaipongan grup seni Surya Kencana. Namun yang ditunggu-tunggu turunnya Ratna. Waluyo enggan kalau hanya menari dengan para sinden atau penari lain kecuali Ratna. Dia hanya menunggu duduk di kursi, pandangannya tak lepas dari Ratna. Seolah dari raut wajah Ratna memancarkan sesuatu yang bisa memikat jiwa. Sampai akhirnya hal yang ditunggu-tunggu pun terjadi. Ratna mulai mengalungkan selendang warna merah. Kang, tuh si Ratna udah mau turun. Kayaknya dia mau nari, Kang. Terlihat pula nih laki-laki lain
yang sejajar duduk sama Waluyo udah siap-siap pula. Seolah mereka bakal kepilih ikut menari. Sedangkan Ratna ketika turun sambil menari berjalan mendekat ke barisan depan. Menyibakkan selendang merahnya yang memang berbau begitu wangi. Semua orang berharap Ratna akan mengalungkan selendang itu ke leher mereka. Ratna tak pernah lepas dari mengulum senyum. Ketika mendekat ke arah Nanang, Nanang bukannya senang, tapi dia bergidik ketakutan tatkala pandangannya beradu pandang dengan Halimah istrinya. Lalu ketika berjalan mendekat dengan lenggak-lenggok yang lemah gemulai, Ratna sempat terdiam menatap sambil tersenyum ke arah Haji Waluyo. Yang tentunya Waluyo ditatap seperti itu, jantungnya bergemuruh kencang. Ratna lantas mengeluarkan selendang, langsung dia kalungkan ke leher Waluyo yang sontak saja tepuk tangan riuh dari para penonton seolah mengucapkan selamat kepada Waluyo yang terpilih oleh Ratna. Waluyo dengan kalung selendang merah dituntun Ratna masuk ke tengah gelanggang, menari bersama diiringi alunan gamelan. Waluyo begitu larut dalam kebahagiaan, bahkan seolah hilang marwahnya sebagai seorang haji. Menari dengan Ratna yang bukan muhrimnya. Untungnya malam itu Nia sudah tertidur lelap. Kalau tidak, mungkin Nia akan marah besar melihat kelakuan sang bapak. Cukup lama Waluyo dan Ratna menari bersama. Sampai Waluyo mulai kelelahan, naon raut wajah bahagia terus terpancar dari mukanya. Waluyo berbisik di telinga Ratna, "Neng, masih sendiri?" Ratna menjawab dengan anggukan dan kuluman senyum. "Boleh dong, Akang sekali-kali main ke rumah Neng," ucap Waluyo. Udah hilang rasa malu nih Waluyo. Dia berani berbuat seperti itu karena yakin suaranya tak terdengar oleh orang lain. Sedangkan Ratna hanya menganggukkan kepala tanpa mengeluarkan kata-kata. Waluyo melepaskan kalungan sorban dari Ratna, lantas merogoh saku bajunya, mengeluarkan beberapa lembar uang yang dia selapkan tepat di bagian dada Ratna. Tentunya saweran dari Waluyo begitu besar, mengalahkan kumpulan uang saweran dari para tamu yang lainnya. Selepas mendapat saweran dari Waluyo, Waluyo kembali duduk ke kursi. Ratna pun kembali naik ke panggung, lanjut ngawih dan tidak menari lagi. Tentunya hal itu membuat para lelaki lain termasuk Pak Lurah begitu kecewa. Namun apa daya, dia kalah kaya dengan Haji Waluyo yang begitu dia hormati. Singkat cerita, pasca kejadian semalam, Nanang tak henti-hentinya menggoda sang kakak ipar. Nanang pun mengajak Waluyo untuk bertemu dengan Ratna, berkunjung ke rumahnya. "Kang, kalau memang Akang suka sama si Ratna, saya sih dukung-dukung aja Kang. Kebetulan nih Kang, saya mau ke rumahnya si Ratna, mau nyerahin uang sisa pembayaran semalam. Soalnya baru bayar DP doang Kang. Kalau Akang mau, Akang ikut saja sekalian," ucap si Nanang. "Alah, emang rumahnya di mana Nang?" "Ya deket Kang, itu loh, di ujung desa." "Ya udahlah, sini uangnya. Ntar Akang tambahin, biar Akang saja yang sendiri datang ke sana." "Yakin Kang? Berani?" "Lah, gak berani kenapa? Udah sini uangnya, nanti Akang yang tambahin," ucap Haji Waluyo. Yang entah kenapa
semenjak kejadian semalam, Waluyo terus terbayang-bayang wajah Ratna. Singkat cerita, Nanang pun menyerahkan uang kepada Haji Waluyo, tentunya ditambah oleh Haji Waluyo, dan langsung menuju ke rumah Ratna. Ratna, istri dari Abah Jumadi, yang sudah meninggal dunia 3 tahun yang lalu. Dari hasil pernikahannya dengan Abah Jumadi, Ratna dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Ningsih. Ningsih ini seumuran dengan Nia. Dan waktu itu, Ningsih sedang dipersiapkan untuk menjadi pengganti dan penerus Ratna, memimpin grup seni warisan Jumadi suaminya. Singkatnya, Waluyo pun tiba di kediaman Ratna. Ratna yang saat itu baru selesai mandi, sedang duduk di depan rumah yang cukup besar, menyisir rambut yang masih basah. Dia begitu terkejut melihat kedatangan Haji Waluyo yang semalam menari bersamanya. Terlihat jelas sekali ketika Waluyo masuk ke pekarangan rumah, beruluk salam. Waluyo dan Ratna bertingkah layaknya remaja yang sedang jatuh cinta. Tatapan mata malu-malu, sesekali menundukkan kepala, sampai-sampai Ratna lupa mempersihkan Waluyo duduk di dekatnya. Neng, boleh akang duduk? Iya Kang, boleh. Ucap Ratna agak tergagap. Waluyo pun tersenyum dan duduk di kursi di seberang Ratna. Waluyo tak hentinya berdecak dalam hati, mengagumi kecantikan Ratna. Leher jenjangnya yang begitu putih membuat Waluyo betul-betul terbangkitkan hasratnya. Cinta yang hilang pasca kematian Kartini istrinya kembali muncul lagi waktu itu. Ratna yang seolah tersadar, dia lantas teriak memanggil Ningsih, anaknya. Ningsih pun datang, lantas disuruh membuat kopi untuk Haji Waluyo. Kopi dibuat, Ningsih pun meninggalkan sang ibu. Ratna dan Waluyo pun mulai memperkenalkan diri. Bahkan obrolan mereka, obrolan dua makhluk yang sudah dewasa, mulai merambah ke hal-hal yang cukup intim, di mana intinya pada pagi itu Waluyo menyatakan rasa suka kepada Ratna. Yakin Kang, Ratna ini janda loh Kang, udah punya anak juga. Masa iya Kang Haji suka sama perempuan desa seperti saya? Ratna, jangan seperti itu. Akang pun duda, bahkan anak kita seumuran pula. Sepertinya takdir kita memang harus disatukan. Anak seumuran, akang duda, kamu janda. Gak klop gimana coba? Tapi itu pun kalau Ratna tidak keberatan menerima akang, ya seperti ini adanya, ucap Waluyo. Ratna sendiri lantas menunduk malu, hanya tersenyum saja. Singkatnya, semenjak kejadian itu, Ratna dan Waluyo, mereka berdua mulai menjalin hubungan tanpa sepengetahuan Nia anaknya. Waktu terus berlalu. Waluyo dan Nia kembali lagi ke kota Bantar Gebang. Namun tanpa sepengetahuan Nia, bapaknya itu menjalin hubungan dengan Ratna. Bahkan sesekali Haji Waluyo menyempatkan waktu pulang kampung ke Mulyasari, beralasan kepada Nia ingin mencari stok padi dan beras buat di gudang sembakonya. Tapi yang jelas, kunjungannya ke Mulyasari hanya ingin bertemu dengan Ratna. Sampai akhirnya
5 bulan pasca akad pernikahan anak bungsu Halimah, pasca Haji Waluyo mengenal Ratna dan mulai menjalin hubungan, Haji Waluyo mengatakan kepada Nia anaknya kalau dia ingin menikah kembali. Ketika Nia menanyakan siapa calon istrinya, Waluyo pun menjelaskan kalau Ratna lah yang akan menjadi ibu baru Nia anaknya. Nia awalnya terkejut. Dia tahu kalau Ratna adalah waranggana yang dulu pentas seni jaipongan di rumah bibinya. Namun Nia sadar bapaknya punya kebutuhan, butuh kasih sayang, butuh pendamping. Tak mungkin hidup menduda selamanya. Toh Nia pun sudah dewasa, sudah bisa mengurus dirinya sendiri. Nah, waktu itu Waluyo ajak Nia ke Mulyasari untuk menjalin hubungan lebih dekat dengan calon ibu barunya. Nia pun setuju. Karena sekilas pandang, Nia menganggap calon ibu tirinya ini baik. Beda lah, kelihatan dari aura dan wajahnya. Singkatnya, Waluyo dan Nia datang ke rumah Halimah. Di rumah Halimah, Waluyo pun berkata kalau dia sengaja pulang ke Mulyasari, mau mendekatkan hubungan Nia dengan Ratna calon istrinya. Nah, di sini Halimah terkejut karena dia baru tahu kalau Waluyo sudah jalin hubungan dengan si Ratna. Karena selama ini Nanang rahasiakan. Hanya Nanang yang tahu. Bahkan warga di Mulyasari nggak ada yang tahu sama sekali kalau Waluyo sudah berhubungan dengan Ratna. Waktu itu tiba di Mulyasari sekitar jam 12 siang. Saat itu Waluyo berkata, "Nia, nanti sore kita ke rumah calon ibumu. Nanti kita menginap di sana." Loh, Pak, bukannya gak boleh ya? Bapak ini kan belum nikah sama Bu Ratna. Kan bukan muhrim, Pak. Masa iya Bapak ini kan haji, mau tinggal di rumah perempuan yang bukan muhrimnya? Mana janda pula. Maaf tapi ya, Nia, perlu kamu ketahui, sebenarnya Bapak sudah menikah siri dengan Ratna. Loh, kapan Pak? Tanya Nia. Bahkan Halimah pun terkejut pula. Sedangkan si Nanang hanya mesem-mesem saja. "Sebulan lalu, tuh pamanmu yang ngantar Bapak ke sana." Sontak Nia pun melotot ke arah pamannya. Bahkan Halimah pun sama. Di situ Nanang merasa terintimidasi oleh ponakan dan istrinya. Nia merasa dihianati oleh Waluyo. Apa susahnya sih ngomong? Tapi ya, apa daya? Semua sudah terjadi. Nia hanya berharap sesuatu yang baik untuk ayahnya. Nia yang merasa kelelahan, lantas dia pun pamit istirahat untuk tidur di kamar yang disediakan sang bibi. Halimah pun undur diri pula dari ruang tamu ke dapur, namun lantas menuju ke kamar tempat tidur Nia. Halimah mengetuk pintu agak pelan. "Nia, kamu sudah tidur?" "Belum, Bi. Buka pintunya," ucap Halimah. Pintu pun terbuka. Halimah masuk ke dalam, duduk di samping ranjang. "Bi, kok tega sih ya? Bapak kok nggak ngomong kalau dia udah nikah siri sama si Bu Ratna?" Ini juga salah mamangmu. Bibi nggak tahu. Tapi Nia, kamu harus hati-hati sama si Ratna." "Loh, hati-hati kenapa, Bi?" "Nia, si Ratna itu bukan orang biasa. Dia bukan orang sembarangan." "Bukan orang sembarangan? Maksud Bibi apa?"
Nia, orang sini semua pada tahu Ratna itu punya pegangan. Buktinya si Abah Jumadi, suaminya itu yang sudah meninggal dunia, dulu sampai tega menceraikan istrinya dan malah menikahi Ratna yang usianya terpaut begitu jauh. Orang sini bilang Abah Jumadi terkena pelet milik si Ratna. Bibi curiga, jangan-jangan bapakmu pun sama. Ah, masa iya sih Bi? Si bapak kena pelet. Toh, memang si Ibu Ratna orangnya cantik Bi. Gak kelihatan berumur loh. Kayak umur 30-an. Ah, itulah efek dari ilmu pengasihan yang dia punya. Tapi itu pun hanya praduga. Bibi hanya mendengar cerita dan rumor dari warga. Yang jelas, kamu harus hati-hati ketika nanti si Ratna mulai tinggal bersama dengan bapakmu di kota. Ucap Halimah. Seolah Halimah ini sudah punya firasat tak baik selepas mendengar kalau mantan kakak iparnya itu sudah menikah siri dengan Ratna si Waranggana. Halimah pun pamitan. Nia lantas tertidur begitu lelap. Seperti yang sudah dibicarakan oleh Waluyo. Hari itu Nia pun dibawa menuju ke rumah calon ibunya. Atau sudah jadi ibunya, hanya belum diresmikan secara negara. Istri siri Haji Waluyo dibawa ke sana. Nia ketika masuk ke pekarangan rumah Ratna merasa terpukau karena begitu indah dalam pandangan Nia. Memang jauh dari kesan mewah, tetapi ada ketenangan dan kemewahan tersendiri dari rumah pedesaan yang ditempati oleh Ratna. Terlebih sore itu ketika datang berkunjung ke sana, bertepatan pula dengan bubarnya para panayagan dan para penari yang baru selesai latihan di sana. Ratna pun menyambut kedatangan Waluyo, suaminya, dan Nia dengan begitu ramah dan bahagia. Lalu Nia dikenalkan dengan Ningsih, anaknya. Nia pun begitu cepat akrab dengan Ningsih. Mereka layaknya saudara walau baru pertama kali berjumpa. Nia pun ditempatkan di sebuah kamar yang cukup besar di rumah milik Ratna. Malam semakin larut, Nia pun izin pamit masuk ke dalam kamar. Nia tahu malam itu bapaknya sudah tidur dengan Ratna. Nia tak peduli, toh dilihat-lihat Ibu Ratna memang begitu baik dan tak membedakan dirinya dengan Ningsih. Di kamar itu, ketika Nia mulai rebahan di atas ranjang, Nia duduk menyandar. Dia teringat akan almarhum sang ibu. Ya Allah, mudah-mudahan ibu merestui pernikahan bapak, pikiran Nia. Nah, saat itu Nia pun mencium aroma seperti bau wangi, bau dupa yang pernah Nia cium ketika dulu berkunjung ke rumah salah satu teman sekolahnya. Di altar sembahyang, ini kayak bau dupa di rumah si Noni, pikir Nia. Baunya begitu lembut namun tajam. Dan anehnya, bau dupa itu begitu menenangkan hati dan pikiran Nia sampai mata Nia mulai terasa berat hingga Nia tertidur begitu lelap. Dalam tidur lelapnya, Nia tiba-tiba terbangun tepat tengah malam, tatkala Nia mendengar suara alunan gamelan. Nia terkejut
Lantas dia duduk di pembaringan, mencoba menegaskan kembali pendengarannya. Loh, ini kan tengah malam. Masa ibu lagi pada latihan? Pikir Nia. Lantunan gamelan begitu nyata, diiringi pula oleh suara lirih Kawih Sinden. Tak berselang lama, Nia pun mencium lagi aroma dupa. Nia jadi penasaran. Masa sih latihan tengah malam? Bukannya tadi sore dah pada pulang? Pikir Nia. Lantas Nia berdiri dan berjalan ke arah pintu kamar. Pintu dia dorong terbuka. Gelap karena semua lampu minyak sudah dimatikan. Nia berjalan menuju ke sumber suara yang sepertinya dari sanggar di belakang rumah Ratna. Nia berjalan melangkah begitu pelan. Namun ketika Nia masuk ke area dapur, Nia mau kemana? Astagfirullahaladzim. Ibu belum tidur? Ratna hanya tersenyum. Sedangkan Nia begitu bingung. Jelas sekali tadi lantunan Kawih Sinden itu seperti suara Ratna. Nia, ini masih larut malam. Mau kemana kamu? Anu bu, Nia itu mau ke kamar mandi bu. Oh, ke sana saja. Sambil menunjuk ke ujung dapur, ke arah pintu kamar mandi. Iya bu, Nia ke kamar mandi dulu. Ratna pun hanya mengangguk tersenyum, lantas berjalan keluar dari dapur. Nia hanya berdiri tertegun. Loh, bukannya tadi yang nyinden itu suara ibu? Lah, kok nggak ada? Pikir Nia. Baru ngeh dia, tak terdengar lagi suara gamelan ataupun suara kawih. Bukannya tadi ada gamelan toh? Nia akhirnya masuk ke kamar mandi. Di dalam, dia duduk, jongkok, sambil merenung. Kemana hilangnya suara gamelan dan kawih lirih? Namun di tengah lamunannya itu, tiba-tiba suara gamelan kembali terdengar. Kawih mengalun pula. Yang anehnya, suara lantunan gamelan dan kawih lirih membawa perbawa yang begitu menakutkan bagi Nia. Entah kenapa, jiwanya terguncang, bulu kuduk meremang, rasa takut mulai hinggap dalam hati Nia. Itu suara Bu Ratna. Nia begitu bingung. Buru-buru dia menyelesaikan aktivitas di kamar mandi. Mendorong pintu keluar dari kamar mandi, Nia menuju pintu belakang dapur yang langsung mengarah ke halaman dan sanggar. Nia memutar gagang pintu. Begitu keluar menginjak halaman belakang, Nia terkejut. Sanggar terlihat begitu sepi. Lampu padam. Tak ada orang, namun gamelan berbunyi. Nia mulai gemetar ketakutan. Namun belum sampai di situ saja. Ketika Nia berjalan semakin jauh ke tengah halaman belakang, Nia tak sengaja menoleh ke samping kiri. Dan saat itulah pandangan Nia tertuju ke sosok Ratna. Mengenakan kebaya warna merah, menari berlenggak-lenggok di atas batu besar, di bawah sorotan cahaya bulan purnama. Sosok Ratna menari membelakangi Nia. Rasa takut hilang.
terganti oleh rasa kagum. Nia terpukau karena setiap gerakan tangan dan tubuh Ratna begitu selaras dengan alam. Sorotan dari cahaya bulan purnama semakin memperindah tontonan di hadapan Nia. Di tengah Nia yang sedang fokus mengagumi ibu tirinya, tiba-tiba sosok Ratna yang mengenakan kebaya merah yang sedang terus asik menari, tiba-tiba pelan berbalik menghadap ke arah Nia. Saat itu Nia terkejut, mata melotot, mulut menganga ketika menatap wajah Ratna yang begitu cantik tiba-tiba berubah menua. Wajahnya penuh keriput, tubuh sintalnya mulai mengurus. Rambut hitam tersanggul begitu indah berubah menjadi uban yang begitu kusut. Pipinya kemong, matanya melotot, hitam, begitu kelam, gelap seperti malam. Sosok Ratna yang berubah menua menjadi nenek-nenek, menyeringai, menggeram, lalu terkekeh menatap tajam ke arah Nia, menjulurkan jari-jari tangan lancipnya. Di situ Nia langsung tersadar, dia betul-betul ketakutan. Nia teriak meminta tolong, lantas berlari masuk kembali ke dalam dapur. Namun ketika Nia masuk ke dapur berlari, sosok nenek tua jelmaan dari Ratna tadi sudah ada pula tepat di hadapan Nia. Terus terkekeh sambil menari diiringi alunan gamelan goib. Nia yang jelas ketakutan nekat menerjang ke arah sosok si nenek tua sambil terus berteriak memanggil Waluyo, bapaknya. Namun aneh, seolah teriakan Nia yang begitu kencang tak terdengar oleh siapapun. Nia menuju ke kamar Ningsih yang tak jauh dari kamarnya. Dia gedor pintunya. "Ningsih, Ningsih, bangun Ningsih, tolong teteh," ucap Nia. Tak ada jawaban. Malah terdengar suara kekeh dari belakang Nia. Si nenek tua itu terus berjalan sambil menari mendekat ke arah Nia. Nia kembali lari menuju ke kamar utama di depan, kamar bapaknya dan Ratna. Begitu tiba di depan pintu, kembali digedor sekuat tenaga. "Pak, Bapak, tolong Nia, Pak, tolong Nia." Sama seperti tadi, tak ada jawaban sama sekali. Sedangkan si nenek tua sudah tepat berada di belakang Nia. Bahkan jari-jari lancipnya sempat mencengkram pundak Nia. Nia menepis lantas lari ke pintu depan. Dia keluar, berlari di halaman, berharap suara teriakannya didengar oleh para tetangga. Namun ketika Nia terus berputar di tengah halaman, berteriak meminta pertolongan, tak ada respon apapun. Bahkan betul-betul hening, sepi, seolah di Mulyasari malam itu tak ada kehidupan sama sekali. Suara yang menjawab teriakan Nia hanya suara kekek tawa si nenek tua yang menari di teras halaman Ratna. Nia, dalam pikirannya terlintas satu nama, sang bibi Halimah. Nia pun berlari begitu kencang menuju ke rumah bibinya di tengah pemukiman. Namun begitu Nia berlari sekuat tenaga melewati perempatan, disitulah si nenek tua sudah ada menari pula. Bisa kalian bayangkan seperti apa rasa takutnya Nia pada waktu itu. Bahkan kemanapun Nia memandang, kemanapun Nia berlari, sosok nenek tua itu sudah muncul di hadapannya.
Pikiran Nia betul-betul buntu. Dia hanya berlari berputar-putar di daerah sana. Sampai akhirnya di kejauhan Nia melihat halaman rumah sang bibi. Nia pun berlari ke arah sana. Sesekali menoleh ke belakang, tak terlihat sosok si nenek tua, hanya gema suara tawanya yang terdengar. Nia begitu tiba di halaman sang bibi, menerjang ke teras rumah, menggedor pintu sekuat tenaga. Bibi, bangun Bi, tolong Nia Bi, tolong. Dari dalam terdengar suara langkah kaki berlari. Mendekat ke arah pintu, Nia tak henti menggedor karena suara kekek si nenek tua yang menggema sudah tepat berada di belakang tubuhnya. Bahkan ketika Nia menoleh, si nenek tua berdiri menyeringai dengan kebaya merah, selendang merah di tengah halaman rumah Halimah. Begitu pintu dibuka, Nia berbalik. Saat itu pun Nia menjerit sekuat tenaga karena bukan sang bibi yang membukakan pintu, tetapi nenek tua menyeramkan itu sudah ada di depan Nia. Melihat itu, Nia kembali menjerit sekuat tenaga ketika si nenek tua malah mencengkram, mencekik leher Nia. Nia gelagapan sesak napas bercampur rasa takut. Matanya mendelik, mencari-cari udara, berusaha melepaskan cengkraman tangan si nenek tua. Bau busuk menyeruak dari mulut si nenek tua itu. Taring-taring mulai terlihat mencuat, gigi-giginya tajam seperti gigi-gigi gergaji. Liur hitam mulai menetes dari sudut mata si nenek tua. Dalam pandangan Nia, darah hitam keluar berbau begitu busuk. Terus terkekeh menatap menyeringai ke arah Nia. Sambil dia berkata, Kau yang selanjutnya. Kau yang selanjutnya. Ucap nenek tua itu. Namun sepintas wajah si nenek tua sekejap berubah. Kembali muda menjadi wajah Ratna. Dan saat itulah pandangan Nia pun menggelap. Nia pingsan tak sadarkan diri dalam cekikan nenek tua jelmaan Waranggana. Namun begitu Nia tersadar keesokan harinya, Nia lantas berteriak membuka mata. Yang saat itulah dari luar kamar berlari terdengar suara langkah kaki yang begitu panik. Ketika pintu dibuka, Nia menoleh, dia pun terkejut karena yang membukakan pintu adalah Halimah bibinya. Nia menatap sekitar kamar. Dia pun terkejut karena dia bangun bukan di kamar rumah Ratna, tetapi terbangun di kamar rumah bibinya. Ya Allah Nia, kamu kenapa? Teriak Halimah. Berlari masuk ke dalam kamar, diikuti oleh Nanang yang khawatir pula akan ponakannya. Ya Allah Nia, kamu kenapa teriak? Bibi, Mamang, Bapak mana Bi? Bapak mana? Loh, kamu kenapa? Bapakmu kan nginap di rumah Ibu Ratna. Ada apa? Bi, kenapa Nia di sini, Bi? Ya Allah, kamu kenapa Nia? Kang, ambilin air minum, Kang. Ucap Halimah. Nanang pun keluar. Tak lama bawa air putih disodorkan ke Nia. Nia minum dengan lahap. Bi, Bapak mana Bi? Bapak dalam bahaya Bi. Bahaya? Bahaya apa? Yang jelas kamu Nia. Bi, semalam Nia lari dari rumah Ibu Ratna. Nia dikejar nenek tua Bi. Bu Ratna, itu nenek tua Bi, nenek tua. Ya Allah Nia, kamu mimpi buruk? Mimpi? Nia gak mimpi Bi, Nia gak mimpi. Makanya jangan tidur waktu maghrib. Jadinya kan seperti ini, kamu semalaman mimpi buruk. Kamu ini
dari kemarin tidur di sini. Gak mungkin, Bi. Gak mungkin. Jelas sekali Nia. Nia itu kan tidur di rumah Ibu Ratna sama Bapak, Bi. Gak mungkin itu hanya mimpi, Bi. Gak mungkin. Ya Allah, Nia. Kamu cuma mimpi. Percaya sama Bibi. Masa Bibi sama Mamang bohong? Nia pun hanya bisa keheranan. Bingung dia. Karena tak bisa membedakan mana realita, mana mimpi belaka. Sudah, mandi dulu sana. Lepas mandi kita sarapan sama-sama. Ucap Halimah meninggalkan Nia keponakannya. Halimah dan Nanang keluar dari kamar. Sedangkan Nia hanya kebingungan. Lalu Nia pun menuju ke kamar mandi yang ada di kamar tempat tidurnya. Begitu masuk ke kamar mandi, Nia yang masih bingung mulai menanggalkan pakaiannya. Namun ketika Nia menoleh ke arah cermin, saat itulah Nia terkejut. Ada bekas lebam kehitaman seperti bekas cekikan di leher Nia. Lalu Nia meringis karena rasa perih di pundaknya. Begitu mendekat ke cermin, Nia terkejut karena rasa pedih di pundak itu adalah bekas cakaran si nenek tua. Dan jelas sekali bekas cekikan pun cekikan nenek tua jelmaan Ratna. Nia semakin bingung apa yang sebenarnya terjadi kepada dirinya. Apakah yang semalam dia alami itu mimpi? Atau ada sesuatu yang memang disembunyikan oleh bibinya Halimah dan Nanang pamannya? Lantas, apa sebenarnya yang menimpa Nia pada malam itu? Kita saksikan di video selanjutnya.